Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Pada sehat semua kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat. Mungkin KM bisa dipimpin untuk doa pertemuan pada kali ini. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, amin. Terima kasih Devia sudah memimpin doa kali ini. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk nama yang dipanggil silakan on mic ya. Devia Cindy Daya Putri. Hadir, Bu. Irsa Aulia Madani. Hadir, Bu. Oke. Wanda Nuriski Aljannah. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, pada masuk kelas pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi peta topografi. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi survei topografi. Untuk pembahasan yang pertama itu ada pengertian pekerjaan pengukuran, yaitu ada alat dan bahan, dan yang terakhir itu metode pengukuran survei topografi. Nah, pertama ini kita memasuki ke pengertian. Untuk ilmu petanah sendiri itu merupakan profesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan dan di bawah tanah dan komposisi. Untuk ilmu ukur tanah itu merupakan sebagian besar dengan pekerjaan survei atau ukur muka tanah. Dan dalam bidang teknik sipil meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk semua proyek pembangunan seperti perencanaan pembangunan jalan, jembatan, dan juga saluran irigasi anak-anak. Lalu untuk tujuan pekerjaan survei itu sendiri, yang pertama menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Yang kedua menentukan letak ketinggian atau elevasi. Yang ketiga menentukan bentuk atau relief tanah. Yang keempat menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di atas permukaan bumi yang merupakan di suatu areal tertentu. Pengukuran topografi prinsipnya yaitu pengukuran yang dilakukan terhadap penampakan topografi baik karena bentukan alam maupun bentukan manusia yang kemudian direpresentasikan ke dalam gambar dua dimensi dengan skala tertentu. Adapun pengukuran yang dilakukan berupa pengukuran sudut horizontal dan vertikal, pengukuran jarak, pengukuran beda tinggi, serta pengukuran azimut. Nah, yang kedua kita memasuki ke alat dan bahan nih. Yang pertama ada peta topografi. Peta topografi digunakan untuk informasi tentang keadaan, lokasi, jarak, rute, perjalanan, dan komunikasi. Untuk peta topografi menampilkan variasi daerah, tingkat, dan perbedaan ketinggian kontur. Berikut contoh gambar dari peta topografi anak-anak. Lalu ada meteran atau pita kali ukur, digunakan untuk mengukur panjang lintasan atau ketebalan suatu lapisan. Pita ini biasanya berbentuk roll agar mudah dibawa. Dan fungsi dari meteran atau pita kali ukur ini yaitu untuk mengukur jarak atau panjang. Dan ini contoh gambar dari meteran ya anak-anak. Selanjutnya ada GPS. GPS digunakan untuk menentukan koordinat posisi, kecepatan, arah, dan waktu saat survei. Nah, bisa dilihat di layar. Dan lalu ada kamera. Kamera digunakan untuk mempublikasikan hasil kegiatan. Dan ini contoh gambar dari kameranya. Selanjutnya yang kelima itu ada water pass. Water pass merupakan alat untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis mental. Dan ini contoh dari mencari di Google. Selanjutnya ada kompas. Nah, kompas merupakan alat navigasi untuk penunjuk arah sesuai dengan magnetik bumi secara akurat. Fungsi dari kompas sendiri yaitu untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara maupun selatan sesuai dengan magnet yang digunakan. Dan ini contoh dari kompasnya. Lalu
Untuk cara menggunakan kompas itu sendiri yaitu pertama kita pegang alat dengan kuat di atas titik pengamatan seperti gambar di layar ya anak-anak, seperti gambar kayak gini. Lalu atur agar alat dalam keadaan mendatar agar jarum dapat bergerak dengan bebas. Nah, untuk yang poin kedua itu contoh gambarnya seperti ini. Lalu baca angka skala lingkaran yang menuju arah atau titik yang dimaksud. Nah, untuk yang poin ketiganya itu sendiri kita baca angkanya di titik yang warna merah ini anak-anak. Lalu yang ketujuh ada tripod. Tripod merupakan kaki 3 untuk menyangga alat total station, digital theodolite maupun waterpass. Dan untuk berdiri tegaknya alat ukur dengan settingan tinggi kaki tripod yang dapat disesuaikan. Nah, ini contoh dari tripodnya sendiri itu sendiri. Di bagian setel dan lain-lain bisa kalian lihat di layar ya. Lalu ada jalon. Jalon merupakan alat dengan bahan aluminium yang berfungsi untuk menyangga dalam pengukuran dengan beberapa ukuran tinggi yang bermacam-macam. Dapat dipasang prisma perangkat kiri ya. Lalu selanjutnya ada rambu ukur. Rambu ukur merupakan alat bantu untuk menentukan beda tinggi dan mengukur jarak dengan menggunakan pesawat waterpass atau total station. Rambu ukur terbuat dari kayu atau campuran logam aluminium. Pada bagian bawah diberi sepatu agar tidak aus karena sering dipakai. Dan fungsi dari rambu ukur itu sendiri yaitu untuk mempermudah atau membantu mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Dan ini contoh dari rambu ukurnya. Nah, untuk cara penggunaan rambu ukur itu sendiri yaitu pertama kita aturan untuk menarik batang. Selanjutnya yaitu letakkan dasar rambu ukur tepat di tengah-tengah patok atau titik yang bidik. Rambu ukurnya di tengah-tengahkan rambu ukur untuk tidak miring atau condong ke depan, belakang, kiri maupun kanan karena bisa mempengaruhi hasil pembacaan. Nah, untuk bahannya itu sendiri yaitu ada bench MRK atau BM, di mana patok beton yang dibuat dan ditanam ada dua jenis. Yang pertama patok beton yang berukuran 20 cm x 20 cm x 1 cm. Untuk contoh gambar dari bench MRK di layar gambar. Nah, oke, selanjutnya kita memasuki pada pembahasan metode. Untuk pengukuran sudut horizontal sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama pengukuran sudut metode reiterasi. Untuk prosedurnya sendiri yaitu pertama dirikan dan setel alat teodolit pada titik 0, lalu bidik sasaran A pada posisi normal, dan kencangkan klem penyetel putaran horizontal dan tepatkan benang silang ke target dengan bantuan penggerak halus horizontal. Lalu menyetel lingkaran berskala sehingga mendekati angka 0 derajat dengan bantuan penggerak lingkaran horizontal, kemudian dicatat sebagai bacaan permulaan. Selanjutnya, kendurkan klem penyetel putaran horizontal, kemudian arahkan teropong ke target B. Kencangkan klem penyetel putaran horizontal dan tepatkan benang silang ke target B dengan bantuan penggerak halus horizontal. Selanjutnya dicatat sebagai bacaan BB-nya. Lalu teropong dibalik pada posisi luar biasa atau LB dan arahkan kembali ke target B, catat sebagai bacaan BLB. Kemudian arahkan kembali ke target A dengan posisi teropong luar biasa atau LB, catat sebagai bacaan ALB. Nah, untuk rangkaian pengukuran tersebut disebut juga pengukuran satu seri, di mana pengulangan prosedur pengukuran dari nomor 2 sampai nomor 4 dengan posisi awal 90 derajat disebut satu seri rangkap. Dan contoh pencatatan pengukuran sudut horizontal metode reiterasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di sini ada titik observasi, ada teleskop, titik yang dicari, derajat, persir, rata-rata, serta sudut observasi. Selanjutnya, yang kedua itu ada pengukuran sudut horizontal metode repetisi. Untuk prosedurnya sendiri yaitu pertama dirikan dan setel alat pada titik 0, lalu menempatkan lingkaran skala horizontal mendekati angka 0 derajat dengan posisi teropong pada kondisi normal. Setelah itu, kencangkan klem penyetel putaran horizontal bagian atas dan kendurkan klem piringan horizontal bagian bawah. Kemudian arahkan teropong pada target A, sehingga angka 0 derajat tadi terbawa dan menjadi bacaan awal pada target A sebagai A0. Lalu kencangkan klem piringan horizontal bagian bawah dan buka klem penyetel putaran horizontal bagian atas. Kemudian arahkan teropong pada target B dan kencangkan kembali klem penyetel putaran membaca B1 untuk mendapatkan sudut alpha 1. Setelah itu, kendorkan klem piringan horizontal dan putar teropong searah jarum jam dan arahkan kembali ke target A.
Lalu kencangkan pen dengan horizontal, kemudian arahkan kembali teropong ke arah target B dan membaca B2 untuk mendapatkan alfa 2 atau repetisi kedua dengan mengendurkan klem penyetel putaran horizontal. Setelah itu, ulangi seluruh tahapan kegiatan tersebut dengan posisi teropong luar biasa dengan urutan terbalik dimulai pada target B. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, dan mengingat juga waktunya sebentar lagi mau habis, apa ada yang bisa teman-teman simpulkan dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi? Saya bisa, Bu. Devia, silakan. Jadi dari yang tadi saya dapatkan, saya bisa menyimpulkan ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk berbagai keperluan seperti pemetaan dan penentuan posisi. Ilmu ukur tanah ini juga merupakan ilmu sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan survei atau mengukur tanah. Tujuan pekerjaan survei sendiri itu ada 4. Yang pertama itu menentukan posisi sembarang bentuk yang berbeda di atas permukaan bumi. Yang kedua menentukan letak ketinggian atau elevasi. Yang ketiga itu menentukan bentuk atau relief permukaan tanah beserta luasnya. Yang keempat menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di atas permukaan bumi. Alat dan bahannya sendiri itu tadi ada 6. Yang pertama peta topografi, yang kedua meteran, yang ketiga GPS, yang keempat waterpass, kelima kompas, dan terakhir itu jalon. Metodenya itu yang pertama pengukuran sudut horizontal, ada 2 metode. Yang pertama itu pengukuran sudut metode reiterasi, yang kedua pengukuran sudut horizontal metode repetisi. Itu Bu yang bisa saya simpulkan. Oke, baik. Terima kasih Devia. Kesimpulannya sangat lengkap dan tepat ya. Nah, penjelasan yang tadi udah Ibu sampaikan, semoga anak-anak bisa pahami dan bisa dapat pencerahan dari yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Baik, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.